Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak B. Pak B masih terus berbagi ilmu, berbagi pengalaman, apa-apa yang sudah Pak B pelajari, dan Pak B lakukan. Karena experience the best of teacher, jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi pengalamannya akan Pak B sharekan. Semoga ini bermanfaat, menginspirasi, dan menjadikan jalan kesuksesan bagi banyak orang. Oke, Pak B senang berbagi itu ya, seperti itu ya, berbagi ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Karena ada 3 amal yang akan terus-menerus bermanfaat. Satu adalah sedekah jariyah, terus ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Oke, nah ini tentang investasi emas. Jadi investasi emas adalah, nanti silakan kunjungi di channel Pak B Ahmad Jubair, itu banyak sekali, sudah puluhan, mungkin dengan ini sudah mulai ratusan ya, dari berbagai konten ya. Ini karena kontennya masih beberapa. Ini yang banyak adalah investasi emas, perencanaan keuangan, seputar dunia pendidikan dan perkebunan. Nah, seperti itu ya. Oke, ini Pak B sekarang akan membahas tentang investasi emas jangka pendek dan jangka panjang, itu cuan yang mana. Nah, cuan yang mana itu, bahasa cuan itu untung yang mana. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa bagi yang belum like, kasih like, subscribe, dan komen, karena semuanya gratis, agar channel ini berkembang dan memberikan manfaat buat Pak B ke depan, sehingga banyak orang-orang yang terinspirasi untuk semangat untuk merubah nasib dan juga untuk sukses di masa yang akan datang. Oke, mari kita bahas satu persatu. Investasi emas jangka pendek dan jangka panjang, cuan yang mana. Perlu diketahui, investasi yang sudah ratusan tahun, sejak lama, adalah investasi emas. Sudah ratusan tahun, dan orang ratusan tahun, bahkan karena menjadikan komoditas yang kebal dari inflasi, zero inflasi, lindung nilai, safe haven adalah emas. Jadi zaman dulu 1400 tahun yang lalu, itu 1 dinar itu bisa digunakan untuk membeli seekor kambing. Tahun ini 2021 juga sama, masih bisa digunakan untuk membeli seekor kambing. Tapi kalau uang kan tidak. Dulu misalnya 20 tahun yang lalu, uang 1000 itu luar biasa bergunanya, nominalnya luar biasa, nominalnya 1000 tapi kegunaannya luar biasa. Hari ini 1000 bisa beli apa? Mungkin hanya bisa untuk beli permen aja dapat cuma 6 ya, kalau 513 6. Kalau anak-anak itu bisa dibikin sosis satu yang kecil itu ya. Itu contoh saja. Oke. Yang kedua, emas cenderung naik harganya. Jadi mengalahkan inflasi tadi, jadi inflasi, lindung nilai, dan sebagainya. Fluktuasi harga emas dipengaruhi tingkat suku bunga, kondisi perekonomian di global. Contoh 2011 itu adalah harganya 500.000 per gram. Nah, itu emas batangan antam ya. Nah, itu 500.000 per gram 2011. Lama naik sekitar hanya sampai 500.000 itu tahun 2018-an ya. 2021 naik sekitar 85%. Jadi sekitar 900 ribuan per gram. Itu tergantung belinya gramasinya besar atau kecil. Tapi kalau misalnya patokannya pakai gramasi kecil, nah itu sekitar hampir 1 jutaan per gram ya. Oke, sekarang kita bahas jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek cocok ketika keadaan suatu negara atau suatu dunia ini ya, global ini itu ekstrim. Seperti tahun 2020 itu kan ada COVID-19, perang dagang Cina dan Amerika, terus ada kerusuhan pengeboman dan sebagainya, pembunuhan dan sebagainya di global, sehingga tahun 2020 itu betul-betul itu naiknya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya beli di bulan Januari 2020, kalau dijual sekitar Agustus-September itu sudah dalam jangka pendek sudah menguntungkan. Itu ketika keadaan global itu ekstrim. Tadi COVID-19, terus ada keadaan ekonomi yang setiap negara juga resesi dan sebagainya, itu cocok untuk jangka pendek.
ya. Dan juga kalau jangka pendek lagi bukan investasi, nanti bisa trading, itu jangka pendek, karena begitu untung jual, nanti beli yang murah jual itu. Tapi itu bukan investasi ya, karena trading saja itu bisa harian, bahkan bisa menitan, bisa jam-jaman kan seperti itu. Tapi Pak B menyatakan adalah investasi. Sekarang pembahasan yang kedua adalah jangka panjangnya. Kalau jangka panjang bagaimana? Kalau jangka panjang secara umum itu naik, bisa dilihat dari sejarah perjalanan harga. Tapi tadi Pak B katakan 2011 itu 500.000 per gram, sekarang sekitar 900 ribuan atau naik 85%. Kalau di rata-rata dipukul rata 80%, 85% dibagi 10, berarti sekitar 8,5% per tahun fix. Jadi jangka panjangnya naik 8,5% per tahun, mengalahkan inflasi, juga mengalahkan mungkin bunga deposito, apalagi bunga tabungan. Itu seperti itu. Tinggal pilih yang mana. Keputusannya ada pada Anda. Keputusan sepenuhnya itu ada pada Anda. Tapi hanya sekedar memberikan informasi, berbagi sharing pengalaman tentang informasi ini. Sehingga dimanapun kapanpun itu yang, kalau Pak B punya rekomendasi adalah emas itu adalah jangka panjang. Sudah Pak B bahas berkali-kali, tetapkan tujuannya, tetapkan ring waktunya, komitmen konsisten menyisihkan tiap bulan atau tiap waktu, terus komitmen sampai tujuan tercapai, baru nanti dicairkan. Bisa kalau dalam bentuk fisik dijual kembali untuk mendapatkan atau menjadikan investasi yang lain, atau diversifikasi aset, dan seperti itu. Bisa nanti nanti punya emas tabungan, punya emas fisik, nanti dari emas itu bisa punya tanah, bisa punya rumah nanti silakan bisa digunakan untuk beli emas, kan seperti itu luar biasa. Itu adalah logika kita, itu menunda kesenangan untuk kesenangan yang akan datang yang lebih baik. Menunda kesenangan hari ini karena membeli masa depan dengan harga hari ini. Karena dalam sejarahnya emas tidak akan pernah turun, emas turun dalam jangka panjang. Jadi tidak akan pernah kembali lagi emas itu harganya 200.000. 20 tahun yang lalu itu 200.000 per gram, hari ini 900.000, kan luar biasa. Emasnya sama, gramnya sama. Itu adalah sifat dari emas. Lindung nilai, zero inflasi, tahan lama, semua orang suka, dijual dimanapun, kalau bersertifikat juga ada banyak yang mau. Nah, misalnya seperti ini ya, ini semuanya mau ya, karena ini LBMA, London Bullion Market Association, jadi seluruh yang punya itu menerima ini. Misalnya apalagi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa dijual, misalnya ini bawa ke Jakarta juga bisa diuangkan, ke Medan, ke Bali, semuanya bisa diuangkan. Bahkan kalau mau tidak, ya jual ke Bukit Antam yang ada di 15 kota besar di Indonesia. Karena seperti itu adalah contoh. Jadi semuanya bisa. Jadi pertanyaan tadi jangka panjang Pak, ya tergantung tadi. Tapi kalau Pak B adalah jangka panjang, lebih cuan. Kalau begitu tujuannya tercapai, nanti akan bisa menjadi lebih meningkat lagi. Oke, orang cerdas beli emas, orang cerdas investasi emas. Sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit. Oke, jangan lupa kasih like, subscribe dan komen, share, juga tekan tombol lonceng. Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar. Nanti kalau misalnya menarik akan dibahas di konten selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Semoga ini hanya sebagai contoh saja, menginspirasi Anda untuk segera action, untuk segera mendapatkan hasil yang lebih bagus. Karena investasi itu berbanding lurus dengan waktu. Semakin lama waktunya, imbal hasilnya akan semakin maksimal. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.